Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas manajemen bencana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Incident Command System. Yang beranggotakan 3 anggota, yaitu Anissa Rahma, Kikan Melani, dan Cici Permatasari. Incident Command System, suatu sistem komando kontrol dan koordinasi standar yang digunakan untuk mengelola respon terhadap situasi darurat seperti bencana alam, kebakaran, serangan teroris, kecelakaan besar, wabah penyakit, dan lainnya. Tujuan ICS yaitu yang pertama, menjamin koordinasi yang efektif antar lembaga dalam merespon bencana. Kedua, memberikan struktur organisasi yang jelas dalam situasi darurat. Yang ketiga, memungkinkan skala respon sesuai dengan besarnya insiden. Yang keempat, menjamin penggunaan sumber daya yang efisien dan aman. Dan yang kelima, mencegah duplikasi tugas dan kebingungan peran di lapangan. Struktur organisasi ICS memiliki struktur hierarki yang fleksibel dan dibagi menjadi beberapa bagian besar. Yang pertama, Incident Commander atau IC, itu tugasnya yaitu menentukan tujuan utama penanganan, kemudian mengambil keputusan strategis, kemudian mengkoordinasikan semua bagian di bawahnya. Yang kedua ada Command Staff atau Staff Komando, yaitu pendukung tugas IC yang terdiri dari Safety Officer, Public Information Officer, dan Liaison Officer. Yang ketiga ada General Staff atau Staff Umum yang membentuk 4 seksi utama, yaitu Operation Section, Planning Section, Logistics Section, dan Finance and Administration Section. Untuk prinsip-prinsip dasar ICS, yaitu yang pertama ada Unity of Command. Setiap personel hanya menerima perintah dari satu atasan langsung. Yang kedua, Common Terminology. Semua menggunakan istilah yang sama agar tidak terjadi salah paham. Kemudian yang ketiga, Modular Organization. Struktur bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan skala kejadian. Yang keempat, Integrated Communication, yaitu sistem komunikasi yang terintegrasi dan jelas. Yang kelima, Action Planning, yaitu semua tindakan berdasarkan rencana yang tertulis dan disetujui bersama. Terus contoh implementasi ICS, penanganan bencana gempa dan tsunami. IC ditunjuk dari BPBD Provinsi, Operation Tim SAR TNI atau Polri bantu evakuasi korban, logistik PMI, Dinsos menyalurkan bantuan, planning BNPB menganalisis risiko gempa susulan, financial pemerintah daerah mencatat pengeluaran bantuan. Terus ada keunggulan ICS fleksibel dan dapat disesuaikan untuk insiden kecil maupun besar. Bila diterapkan oleh berbagai organisasi lintas instansi dan sektor, meningkatkan keselamatan tim di lapangan, meminimalisir kesalahan komunikasi dan tumpang tindih tugas, mempermudah dokumentasi dan evaluasi pasca bencana. Terus ada tantangan ICS di lapangan, kurangnya pelatihan bagi petugas lokal, perbedaan budaya organisasi antara instansi, kesulitan komunikasi di daerah terpencil, sering terjadi overlap peran jika koordinasi tidak kuat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.